Udah masuk belum? Oke. Eh, ini gue lanjutin tadi ya. Tadi kan kita udah beres bikin table user. Ini ada di sini. Sekarang sebelum masuk ke controller usernya, kita di model usernya dulu, kita ngisi dulu nih data-data sesuai dengan kolom yang udah dibuat. Email, name, password, avatar, name, birthday, kode, gender, aktif, sama delete. Oke, ini gue udah ada. Udah? Udah? Passwordnya di hidden. Ya. Oke, udah. Oke, kalau udah sekarang kita ke user controller. Nah, gini. Secara default di user controller itu kalau kita pakai Laravel modul itu udah ada beberapa function-function yang dibuat. Oke, masing-masing function ini sebenarnya merepresentasikan masing-masing kebutuhan. Contoh ada ID, dia bilang gini, untuk menampilkan seluruh data, menampilkan dari data yang dihasilkan pada saat membuat. Jadi kalau misalnya lo mau buat data, ini nampilinnya di sini dulu. Terus ada juga ketika lo udah eh, data udah ditampilin, terus lo mau nge-save ke table, dia bilang di sini bisa pakai function ini. Terus ada tampilin yang lebih spesifik by ID dia bilang. Terus ada juga tampilin form. Kalau misalkan lo melakukan editing bisa di sini. Terus ada kalau misalkan lo mau ngupdate data nanti bisa di sini. Terus kalau misal lu mau ngapus data bisa pakai function ini. Jadi enaknya dia udah dikasih bantuan fungsi-fungsi kalau misalkan lu butuh sesuatu yang
sifatnya nanti transaksi. Jadi lu nggak usah bikin function baru, bisa pakai function yang udah ada. Nah, pertama kita perlu membuat sebuah construct ini. Oke. Kenapa nggak perlu construct? Apa? Kenapa nggak harus membuat construct lagi? Oke, bentar. Construct ini sebenarnya tujuannya adalah lu mau mendefinisikan sebuah kelas di dalam sebuah kelas user controller. Jadi ketika lo mau manggil sebuah kelas, lo bisa manggil kelas tersebut dan didefinisikan terhadap alias tertentu. Tuh, tujuannya apa sebenarnya buat bikin construct adalah supaya jadi rapih. Kayak gitu. Nah, construct ini tujuannya sebenarnya buat biar supaya codingan lu ya nanti jadinya jadi lebih rapi. Jadi bukan cuma sebatas table-nya lu bikin rapi, struktur project-nya lu bikin rapi, usernya lu bikin rapi, tapi codingannya juga lu bikin rapi. Jadi nggak nanggung-nanggung. Oke. Nah, di construct ini lu akan manggil beberapa kelas. Kelas apa? Pastinya karena di user controller ini lu mau melakukan modifikasi data terhadap model user types, maka lu harus manggil kelasnya user types atau model user type. Lu panggil user step. Oke. Alias parameternya user step. Nah, di sini lu bikin variabel. Variabelnya namanya user tabs. Udah gitu, lu definisikan user tabs ini sama dengan this user tabs. Oke, adalah dari sini user tabs. Jadi gini, kalau misalnya di sini user, maka di sini users. Gini. Oke. Jadi variabel user tab lu definisikan bahwasanya user types itu adalah kelas user gitu. Terus lu butuh yang namanya controller. Di sini lu bikin lagi controller. Oke, gua ini aja dulu. Controller kan ya? Ya, controllernya tapi ini ya. Nih, lihat nih, use mode. Ya, oke. Udah? Oke, udah. Controllernya nggak usah pakai tab. Nggak usah, ngapain. Bebas ini. Alias aja ini mah, nama-nama alias, nama variable. Oke. Kalau udah, sekarang kita mau bikin form register. Oke. Di sini dia kasih penjelasan. Ketika lu mau menambah atau membuat sebuah data dan disimpan ke dalam database, dia bisa pakai function ini. Nah, ini kan sebenarnya sama kayak register kan. Kita bikin data baru, terus kita simpan ke database. Cuma store ini kita nggak pakai untuk register. Kenapa? Karena store ini nanti kita pakai ketika kita membuat user baru. Oke, maka kita bikin function baru. Public function register. Kita kasih request. Oke, udah. Nah,
Kalau kita lihat dari table user, dari data table user, kan ada email, name, password, avatar, bla 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 kan. Nah, kalau di sisi front end, lu harus membayangkan bahwasanya kemungkinan aja ini programmer yang bikin front end itu tidak melakukan validasi. Kalau misalkan ada form sebanyak ini, misalkan ya ada sebanyak ini form di front end, tapi si programmernya lupa bahwasanya dia memberikan validasi. Kalau datanya kosong, ya nggak bisa di-save dong. Nah, khawatir dia lupa, maka di sisi backend juga harus dikasih yang namanya validasi. Oke. Nah, cuma lu harus membayangkan bahwasanya setiap kali lu melakukan atau membuat data baru, lu harus selalu membuat sebuah validasi terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya memastikan bahwasanya data yang terbuat nantinya di table database itu sesuai dengan yang lu harapkan. Maka harus ada validasi. Nah, di semua function akan selalu butuh validasi, nggak cuma di modul user, di modul mata kuliah, di modul admin, di modul dosen, apa segala macam itu juga bakal ada validasi setiap kali nambah data. So, maka kita bisa tarik kesimpulan bahwasanya validasi itu bersifat global, artinya semua butuh. Dibanding kita bikin validasi sekarang hanya untuk table register, lebih baik kita bikin validasi yang sifatnya nanti bisa dipakai untuk global, gitu. Jadi nanti di register kita cuma cukup panggil validasi global tersebut, kan gitu. Nah, pertanyaannya adalah di mana yang baik gua harus bikin validasi? Tentu harus ada di dalam kelas lagi. Kelasnya yang mana? Kita pakainya kelas controller. Oh, maksudnya dari construct itu. Nah, makanya di sini di construct ini bukan cuma table user. Karena kan kita mau modifikasi table user kan datanya. Ya harusnya kita cuma nambahin user aja. Tapi kenapa harus nambahin controller? Karena nanti kita akan manggil namanya validasi. Gitu. Makanya di sini kita panggil juga. Jadi kita pergi sekarang ke controller. Oke, udah. Nah, di dalam controller kita bikin function baru. Nama fungsinya adalah validasi. Oke. Sekarang sekarang kita bikin gini, bikin variabel validate sama dengan validator yang fasadet ya, yang fasades ya, fasades make. Nah, di sini dia bilang nih, validator itu butuh beberapa argumen. Ada data, ada rules-nya, ada message-nya, ada atributnya. Gitu. Nah, di sini kita butuh nih data. Datanya dari mana? Datanya sebenarnya dari request. Oke, datanya dari request. So, makanya kita bikin argumen di dalam function validasi. Nama argumennya adalah request. Request. Validatornya Mercedes ya? Ya, nih. Yang ini. Oh, adanya Mercedes validator aja. Ya itu, ya itu benar validator. Wah, ini tulisannya Mercedes validator itu jadi bukan validator. Nih lo kembali dari sini nih. Ya udah.
Gak mungkin nggak ada anjir. Nih, validator. Lu kliknya validator, validator. Nah, ini kan ada munculnya, ada banyak .env apa. Lu pilihnya yang Fasades. Enter. Masuk nih. Oke. Next. Nah, dia ada data. Data ini sebenarnya adalah inputan. Data yang diinput, data yang diterima dari front end. Nah, data yang diterima dari front end itu nanti kita akan taruh sebagai request. Maka di sini kita tulisnya request all. Ini. Terus di validator ada lagi selain request, ada di selain data, ada rules. Maka kita bikin lagi di sini rules. Kita taruh lagi di sini, koma rules. Jadi gini, validator nih kalau lihat ya, nih kalau gua lihat nih ya, make validator itu ada empat parameter. Satu data, dua rules, message sama atribut. Kita akan secara otomatis, secara aturan itu minimal akan mainnya pada parameter data sama pada parameter rules. Datanya itu kan si request. Data itu adalah input. Nah, input dari mana? Dari request. Oke. Rules itu artinya adalah aturan validasi. Jadi contoh misalkan kolom nama. Kolom nama itu harus required. Nah, itu termasuk dalam rules. Rules itu artinya aturan. Gitu. Jadi aturan dari data, dari input ini harus seperti apa? Nah, ini didefinisikan di dalam rules. Kayak gitu. Maka kita butuh rules itu didefinisikan di setiap fungsi. Kenapa? Karena kalau misalkan antara fungsi register nih, fungsi register, dia kan punya kolom sendiri-sendiri nih, punya kolomnya ini. Kalau tabel yang lain juga kan punya kolom yang berbeda kan? Maka pasti aturannya akan berbeda. Maka rules ini kita keluarin, kita bikin parameter lagi di dalam validasi, namanya rules. Kita input di dalam sini. Oke. Terus kita cek. Ceknya ini adalah apa? Kita cek apakah dia valid atau enggak. Gitu. Nanti kita cek nih, kan dia nih bilang nih, variable validate itu adalah nilai dari validator. Oke, kita cek if validate valid. Nih, artinya adalah kalau valid gimana? Nah, kalau valid kita keluarin return null. Oke. Tapi kalau nggak valid gimana? Nah, kalau nggak valid artinya adalah kita kasih respon. Kita kasih ya, kita kasih respon message-nya bahwasanya ini tidak valid. Yang itu. Maka di sini kita pakainya abort 500. Ini kalau lo lihat pakai abort ya, abort ini sebenarnya adalah exception. Abort ini adalah exception. Jadi artinya setiap kali request, kalau misalkan gagal, tapi kita definisikan sebagai abort, artinya adalah kita keluarin exception-nya. Jadi artinya prosesnya benar-benar berhenti total. Nah, abort ini ada beberapa parameter, ada kode, ada message, sama ada headers. Kita bermainnya di kode sama message.
Nah, kode ini artinya apa? Artinya adalah kode request. Kalau misalkan lu lihat di Mozilla, di dokumentasinya, kalau berhasil itu ada di antara 200. Tapi kalau misalkan gagal atau respon error, biasanya ada di antara 500. Kalau gue biasanya ini apa sih diarahin kemana gitu. Biasanya gue bikin kayak point line gitu kayak 404 gitu. Ya, itu kan kalau misalnya lu pakai blade. Ya. Tapi kan kita nggak main pakai blade. Nah, maka di sini abortnya kita nggak bisa arahin. Maka kita kasih respon keluaran aja untuk abortnya. Maka di sini kita kasih respon 500, respon balikannya adalah 500 artinya error. Message-nya kita ambil dari respon validate. Maka untuk ngambil message dari respon validator ini, cara manggilnya adalah validate message. Oke. Nah, nih ini validasi nih udah ada. Ya, sekarang kita balik lagi ke user. Sekarang tadi kan kita udah bikin function validasi kan? Nah, kita mau manggil nih function validasi ini, kita panggil dari kelas controller ini si function validasi di sini. Cara manggilnya gimana? Cara manggilnya gini. Kita bikin if dulu, if kita bikin variabel validasi sama dengan oke, this. Nah, this-nya ke siapa? This-nya ke controller. Di sini. Kenapa kok ke controller disk-nya? Karena controller di sini dikonstruk udah didefinisikan sama kita bahwasanya controller ini adalah kelas controller. Maka kita panggil si kelasnya dengan manggil controller. Maka kita panggil is controller. Kita panggil baru nih fungsinya validasi. Itu. Oke. Jadi kita panggil kelasnya dulu, baru kita panggil fungsinya. Oke. Nah, kita ingat lagi di validasi ada dua parameter, ada request sama ada rules. Oke. Maka kita tulis di sini request. Oke, nah rules-nya gimana? Di validator, rules itu didefinisikan dengan tipe data array. Oke. So, maka kita bikin array di sini dengan kurung siku. Gitu. Nah, ini kita tutup dulu. If-nya kita return. Return validasi. Ya, requestnya all kan? Enggak dong, requestnya nggak perlu all. Karena kan kita di sininya udah kasih all. Nah, yang di controller, gua lagi ketika di controller. Iya ini, udah nih lihat nih. Oke, kalau udah user controller lu bikin gini di registernya. Oke,
Nah, ini sebenarnya cara panjang, Es. Bisa cara singkatnya adalah gini. Nah, kenapa? Karena kalau misalkan dia udah tervalidasi dan berhasil, dia returnnya pasti nol. Jadi makanya dia bakal lanjut lagi. Eh, sorry, salah. Kita bikinnya kayak gini aja ya. Jadi nanti di kontrolnya lu bikin gini. Nih di kontrolnya lu bikin gini. Nah, pakai tanda seru. Artinya dia kalau false, kita kasih message. Oke. Kalau dia tidak valid, kita abort. Jadi nanti di kontrolnya kita tulis gini aja, biar singkat. Udah? Oke. Nah, rules-nya di sini adalah aturan. Jadi gini, di user tab, kalau kita lihat migrasi ya, dia yang require kan ini email required, name, password. Ya udah kita tulis email adalah required. Terus, yang apa lagi nih selain email? Name, required juga. Password, name, birthday, kode, udah belum? Kalau kita lihat dari tabel tadi, yang required itu adalah ini nih. Enggak, biarin aja, nggak usah. Kan nggak required, jadi nggak usah. Ya, deleted mah nggak usah. Ini aja ngeliat di gua nih, di kontrol gua. Oke, kalau udah, sekarang kita bikin function registernya ya. Tulisnya gini, try catch, tau kan? Try catch exception error. Nah, kita bikin kayak gini. Nah, try ini yang ini.
Exception-nya jangan lupa dimasukin ya, diimpor. Ya, ya. Oh, sorry, sorry, sorry. Bukan exception, throwable. Tulisnya gini nih. Kalau lo klik gini ya, try. Lalu pilih yang ketiga nih, try catch block. Nanti dia otomatis dibuat. Atau kalau bisa gini aja, slash throwable. Oke, kalau udah di dalam try ya, lu bikin db enter titik dua begin transaction. Ini, udah. Bentar, tulis aja dulu. db commit. Dah. Sekarang di dalam cache-nya db rollback. Dah. Oke. Pertanyaan adalah, kenapa kita harus bikin begin transaction, commit, sama rollback? Dan kenapa kita harus bikin try? Tujuannya adalah gini ya. Kadang, kalau misalkan lo bikin function di database, itu pasti ada kemungkinan error. Ada pasti. Karena mungkin lo bikin function banyak untuk banyak request. Ada aja mungkin pasti errornya. Nah, pertanyaannya adalah sekarang, gimana caranya ketika itu error, misalkan contoh ada kesalahan lah pada saat lo melakukan logic di functionnya, ada kesalahan atau ada debug atau ada debugging, ya kok debugging sih, ada bug, misalnya ada bug, gimana cara mengantisipasinya kalau misalkan ada error atau ada bug, ya data harusnya nggak bisa di save dong, data harusnya jangan di save dong, kan ada kesalahan. Kalau kesalahan data di save nanti malah yang ada ya gagal semua, berantakan harusnya gitu. Nah, dengan menggunakan try itu mengantisipasi kemungkinan kalau misalkan ada error. Nah, DB begin transaction dan DB commit itu adalah tujuannya untuk melakukan insert data. Jadi, ketika lu bikin DB begin transaction, artinya adalah buat sebuah apa bahasanya ya? Kalau bahasa Indonesianya ya, buat sebuah antrian, mulai antrian, bahasanya gitu, mulai antrian. Antrian untuk apa? Antrian untuk melakukan transaksi data. Nah, DB commit artinya adalah seluruh logic. Jadi gini, logic di sini. Jadi nanti lu bikin DB begin transaction artinya adalah mulai antrian transaksi data nih ya. Nanti lu bikin logic nih di dalam sini nih di antara begin transaction sama commit. Lu bikin logic 10 baris, 20 baris, 30 baris. Semua logic di sini. Semua berkutat di sini. Semua logiknya apa segala macam ada di sini. Nanti pada saat fungsi-fungsi logic mulai dari save, update, delete, apa segala macamnya itu udah beres sampai ke baris paling terakhir, baru di commit.
Artinya adalah semua logic yang ada di dalam sini itu udah fix dan gak error. Gitu. Karena udah fix dan gak error, ya udah kita simpan berarti di database. Itu. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalkan di dalam logic sini tiba-tiba di tengah jalan ketemu error karena logic yang lu buat, gimana? Maka dengan try ini secara otomatis ketika terdeteksi error, dia akan langsung lari ke sini. Permasalahannya kan adalah gini, es. Contoh ya, user create, terus user delete, user update. Anggaplah lu punya 3 logic. Logic pertama, bikin user baru. Logic kedua, user sebelumnya dihapus. Logic ketiga, delete, update user yang baru aja dibuat. Misalkan kayak gini, es. Tiba-tiba di tengah jalan di sini, ya, error. Error nih di sini nih. Nah, yang di sini nih udah jalan, es, dan udah dibuat datanya di database. Gitu. Di sini nih pas jalan created, kata lo bilang created, maka langsung di database dibikin user baru. Tapi pas masuk ke logic kedua, pas delete user, error. Karena error, maka di sini ya udah terlanjur ditambahin ya nggak bisa dihapus dong. Kan udah terlanjur ditambahin. Nah, ujung-ujungnya apa? Malah yang ada data lu berantakan. Gitu. Jadi, supaya data lu nggak berantakan, dengan begin transaction, itu memastikan gini, ketika user created, bikin di table nih. Ini beneran nambah nih di table satu baris. Oke, nambah. Terus, di delete. Oke, berhasil. Terus, update. Oke, berhasil. Ini tiga-tiganya logiknya udah berhasil, ya udah. Pas di sini commit, artinya seluruh data udah fix dan benar. Maka udah beres. Tapi kalau misalkan ternyata di delete ini ternyata ada error, dengan try ini maka secara otomatis error ini akan larinya ke sini. Tapi sialnya kan di sini udah terlanjur dibuat datanya. Lalu gimana cara menghilangkan data yang baru aja dibuat? Nah, fungsi rollback ini nanti yang jadi kuncinya. Jadi meskipun ketika user created di dalam table udah dibuat, tapi pas di sini error, di sini kita panggil rollback. Artinya adalah apa? User yang baru aja dibuat kita hilangin lagi, kita batalkan. Istilahnya gitu. Perintah nambah user kita batalkan dan user di dalam database kita batalkan disimpan. Gitu. Intinya gitu. Jadi kalau misalkan lu lihat secara flowchart ya, kalau secara flowchart gini ya, logic, habis logic, nanti di sini dia create table nambah, row table nambah. Nah, ini nyampe sini nih, ini logiknya nih. Tiba-tiba di sini error. Oke. Kita di sini punya ID misalkan ID sama dengan 1. Tiba-tiba di sini error, dia lari ke rollback berarti ini sekarang ngejalanin rollback karena rollback ada dalam cache. Nah, pas rollback ini hapus sorry, batalkan ID sama dengan 1. Jadi pas ketika misalnya si delete-nya itu error dan nggak ke delete, Ya, maka si user itu bakal balik lagi, bakal tetap ada gitu. bukan bakal tetap ada, dia bakal kembali ke semula. Iya, bakalan kembali ke halaman semula aja gitu. Iya, Tinggal delete lah gitu. iya gitu. Artinya gini, sebenarnya gini ya, pas dia ngejalanin logic nih, logic jalan. User created kan di sini nih, user created. Oke. Nah, dia ini itu row table nambah di mana ID-nya 1. Ini nih belum di table, es. Masih di cloud.
Gitu. Ini masih di cloud, masih di awan nih. Belum masuk ke table. table. Belum, belum. Ini belum masuk ke table. Sebenarnya nih ya, gini. Sebenarnya ini memang udah masuk ke table. Ini udah masuk ke table bener. Cuman gue berusaha untuk ngasih pemahaman yang lebih sederhana. Gitu. Jadi bisa diartikan sebenarnya pada saat lu melakukan create user ini berhasil, ini tuh sama aja kayak ini ada di cloud sebenarnya. Ini sama kayak ada di cloud dan belum ada di table. Gitu. Udah nih, nyampe sini doang nih udah. Nggak kemana-mana nih. Kita lanjut lagi ke logic kedua, user delete. Lagi, user deleted. Error. Maka apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah perintah sebelumnya, user created ini, yang ada di cloud, dibatalkan. Gitu. Coba. Gue pemahamin dulu. Oke, Nah, gimana coba? logiknya kan sebenarnya kan kalau misalnya user udah register, berarti kan nambah di row, nih kan? Ya, betul. Nambah row. Di database ada di row-nya nih. Betul. Nah, kalau misalnya, berarti kan otomatis kan dia login dong. Misalnya udah register login. Ya. Nah, tapi dia pengen nge-delete user dia nih. Enggak, gini es, gini es. Gini. Lu terlalu jauh. Anggaplah ya, anggaplah nih. Ini logic satu, ya. Ini masih di satu fungsi es. Ini belum ada login, belum ada apa. Ini masih register doang. Oh, ya. Oke, logic satu, logic 2. Oke, ini kita logic 3, ya. Kan kalau kita mengacu pada aturan pemrograman, program itu dijalankan dari atas ke bawah, ya kan? Berarti yang pertama jalan kan logic satu. Logic satu bikin user kan? Oke, buat user. Nah, user yang dibuat ini ada sebenarnya di table S. Gitu, ada di table. Masuk ke table. Tergenerate ID-nya sama dengan 10 misalkan. Oke. Nah, ini masih masih di fungsi yang sama. Udah jalan logic satu, bentukin table, baru masuk lagi ke baris selanjutnya. User created lagi logic 2. Tiba-tiba di sini error. Error. Maka karena error, ini nggak jalan dong. Ya kan, ini nggak jalan kan? Berhenti di sini kan? Ya. Nah, karena lu bungkus fungsi ini di dalam try, maka kalau ada error, otomatis langsung ke catch. Nah, kita cek di catch. Di catch, rollback ini artinya adalah semua perintah atau logic sebelumnya dibatalkan atau ditarik gitu. Jadi pas user created logic 2, pas di logic 2 ini error, dicek sama dia. Sebelumnya logiknya apa? Oh, logic satu. Logic satu ngapain? Oh, bikin user. Udah masuk belum ke table? Oh, udah masuk. ID-nya berapa yang ke-generate? Oh, ID yang ke-generate 10. Ya udah, kita tarik lagi. Jadi, ID 10 itu nggak ada. Artinya datanya ditarik. Itu. Belum kan pakainya if ya gitu kan. Ya. Buat kondisinya. Jadi logic itu pakai satu logic gitu. Hmm. Jadi kalau logiknya double rada bingung banyak. Ya. Bisa kan contoh misalnya gini nih, contoh ya. Nih, if user ada gini. Contoh gini, misalkan gue bikin ini dulu ya. User sama dengan new user. Nah gini, ini kan nge-save kan? Ya. Save, oke.
Logic yang lo masukkan gini kan, save if user delete user. Ini kan, artinya kan gini, kalau lu bikin dulu nih user baru. Ya, Kalau misalkan berhasil, nanti kan di sini berarti true dong. ya benar. Nah, karena dia true, maka dia nge-delete user kan. Nah, permasalahannya, kalau di delete user error, ya ini udah terlanjur dibuat, es. Iya benar. Nah, ini gimana datanya? Nyangkut berarti datanya. Ah, Sedangkan programnya aja belum beres. Kan gitu. Di database yang ada nanti jadi sampah. Gitu. Nah, gimana caranya supaya kalau di tengah jalan error yang sebelum-sebelumnya kita batalin biar nggak ada sampah di database. Maka pakai perintahnya begin transaction dulu kita bikin. Nah, di akhir ada commit. Kalau berhasil semua nih, kondisinya ada ini misalkan. Oke, ini berhasil. Beres, ya udah, pas commit, save ke database. Fix berarti. Nah, tapi kalau di sini error tiba-tiba pas di if user, oke, di sini nilainya true. Pas di sini logiknya error logiknya. Nah, dia lari ke sini. Di sini ada bilang rollback. Rollback artinya batalin semua proses yang ada di sini. Gitu. Maka user yang udah tersimpan itu ditarik kembali, artinya dihilangkan. Gitu. Jadi di Laravel itu biasakan pakainya try dulu. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk memastikan bahwasanya kapan data berhasil, logik berhasil, kapan logik gagal. Kalau logik gagal, kita pastikan ada rollback, yang dimana artinya adalah ya data yang udah disimpan sebelumnya, sebelum gagal itu kita tarik lagi, kita hilangin lagi di table. Tujuannya apa sih buat ada kayak gini? Tujuannya adalah supaya data yang tersimpan di dalam database atau di dalam table itu nggak berantakan, nggak acak, nggak jadi data sampah gitu. Contoh yang real sekarang nih es ya, yang real sekarang. Lo bikin dulu bapaknya nih user. Lo di sini kalau usernya udah terbuat, bapaknya berhasil, lo bikin di sini detail user. Kan gini kan? ya. Di sini kan tabelnya udah beda nih. Tabelnya misalkan detail user tab. Oke. Di sini dia save lagi. Tiba-tiba di sini error. Pas lo nge-save detail user tab error nih. Ya ininya kan nggak guna dong. Karena pas manggil detailnya nggak ada detailnya. Gitu. Atau lu mau manggil detailnya, bapaknya siapa? Nggak ada bapaknya. Gitu. Nah, supaya data-data ini tuh yang segini itu ya, yang segini itu udah deh. Karena gagal, gak usah disimpan deh. Biar gue benerin dulu. Nah, rollback ini nanti fungsinya supaya apa? Supaya kita batalin logic yang ada di sini. Gitu. Nah, DB begin transaction, commit sama rollback itu dipakai kalau misalkan lu mau melakukan perubahan pada data. Perubahan pada data itu meliputi ya, create, update, dan delete. Ini kalau misalkan lu di dalam function lu ini, di dalam function lu ini itu ada create, update, dan delete atau salah satunya, maka lu perlu pakai namanya begin transaction. Supaya apa? Supaya data yang benar-benar masuk ke database itu adalah data yang benar, bukan data yang salah. Atau data yang setengah-setengah. Tuh. Nah ini tadi kalau lu nanya kenapa pakai bagian transaction, kenapa pakai commit, kenapa pakai rollback. Tujuannya adalah itu. Oke. Nah sekarang kita di rollback dulu nih, di catch-nya dulu.
ketika dia udah rollback, artinya kan adalah tarik kembali, tarik kembali data. Nah, pada saat menarik kembali data, error ini kan harus kita kasih dong balikannya ke front end. Maka kita di sini pakainya abort 500 th get message. Artinya kita kasih respon status requestnya itu adalah 500, di mana pesan gagalnya itu diambil dari catch ini. Gagalnya apa yang bikin gagal itu? Gitu. Berarti lu tuh membuat jadi itu di dalam satu function itu tuh udah ada create buat yang apa sih buat upgrade-nya juga sama buat delete-nya gitu. Enggak harus tiga-tiganya. Salah satu juga harus pakai ini, es. Kan gini, register ini kan cuma buat create doang. Iya. Ya udah sama, kan dia kan sama aja memodifikasi data kan, create kan. Ya udah, kita tetap pakai ini karena dia modifikasi. Mau itu delete doang kek, mau itu update doang kek, mau itu create doang kek, terserah. Mau dua-duanya, mau semuanya terserah. Yang penting dia modifikasi. Karena modifikasi, kita kan punya kemungkinan untuk gagal, es. Kalau kalau gini, lu harus bisa sudut pandang lu sebagai backend developer. Artinya adalah backend developer itu harus punya inisiatif yang tinggi, di mana lu harus bisa punya kemungkinan atau punya trust issue atau punya ketidakpercayaan terhadap front end gitu. Khawatirnya lu bikin sistem kayak validasi apa namanya? Kayak cuman kondisi if else doang. Lu berasumsi bahwasanya front end pasti bener. Gak bisa. Kalau berpikir sebagai backend developer, lu harus tidak percaya terhadap front end. Nah, karena backend developer itu sebagai pagar terakhir penghubung dengan database. Nah, di database kita nggak bisa naruh data asal-asalan. Gitu. Supaya nggak bisa asal-asalan, kita harus kasih pengaman yang bagus. Nah, makanya kita di sini pakainya try, di sini ada juga transaction-nya. Tuh. Karena Nah, kan yang kemarin gua belajar tuh kan terakhir itu kan apa sih misalnya gua bikin kayak grid misalnya. Nah, ya, di grid itu kan logik awal itu kan gua harus periksa email ini udah bener belum, terus habis email baru name udah bener belum gitu kan, hmm, sistemnya bener, passwordnya gagal, nah gua balikin lagi. Nah ya, jadi kemarin tuh belajar tuh kalau itu tuh mungkin rada lama karena apa, karena setiap baris itu diperiksanya detail gitu. ya, ya, ya. Nah, makanya di awal kita kasih validasi. Validasi itu artinya apa? Ya, ya udah di sini bener nggak sih? Tuh, di sini data yang diterima sama backend tuh bener nggak sih? Contoh misalnya sini password. Password lu mau atur dia minimal adalah 6 karakter. Misalkan ya, kita kasih di sini garis min titik 26. Contoh nih, kayak gini. Terus, misalkan email, formatnya harus email. Nah, jadi kan lu nggak perlu pakai if else lagi, ngapain? Gitu. Satu-satu lu cek nggak usah, langsung aja di validatornya lu cek data yang masuk bener nggak, ini bener nggak, ini bener nggak, gitu tuh. Ini ada nggak nih, NIM ada nggak, kode ada nggak, birthday ada nggak, gitu tuh. Gitu. Nah kemarin tuh gue tuh kan pakai trajet juga untuk register Ya, kan, jadi nah gue juga sama ngebuat apa sih kayak gitu lagi emailnya, tapi kan buat pengamanan security access-nya gitu. ya, ya, Nah itu tuh kan harus di trajet. ya, Pak, caranya beda sama lo karena kan gua kan apa sih setiap form itu kan dicek. ya,
kan kalau Ya, misalnya oh pas buat trade ternyata pengecekan form itu benar nih dari frontendnya, ya, oke masuklah gitu. Tapi kalau misalnya misalnya form itu ada 5, 4 benar, satu yang terakhirnya salah, terus kan dibalikin. ya. Nah, lo bisa menampung semua yang lo maksud itu hanya dengan perintah ini, ya. Dia ini sebenarnya ngasih validasi untuk apa? Untuk form. Jadi formnya ketika ada 6 form ini, itu dicek nanti nih. Oh, emailnya bener nih, formatnya gini. Oh, bener nih namanya ada. Oh, bener nih passwordnya minimal 6. Oh, bener nih nimnya ada. Oh, benernya nggak ada nih. Ya udah, di sini udah berhenti es, nggak masuk ke sini. Oh nggak mak oh, kira gue tuh masuk ke situ. Enggak masuk ke sini, udah berhenti di sini. Gitu. Oke 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 paham paham. Update-nya misalnya nggak ada nih di formnya, ya udah nyampe sini doang. Di sini nggak jalan es. Gitu. Nah, Kira gue yang rankingnya itu yang dari atas itu nanti dimasukin ke bawah buat di enggak, validasi lagi. enggak. Ngapain kita bikin panjang kayak gitu? Kita bikin singkatnya. Jadi kalau misalkan berdaya nggak ada, ya udah berhentinya di sini, udah stop di baris 27 Oke 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 paham. di sini gitu. Nah, pertanyaan lagi nih, kenapa kok berhentinya di sini? Kok bisa? Kenapa kok bisa? Karena kalau kita lihat di validasi, dia bilang kalau nggak valid, Ya ya maka kalau ke situnya paham, kalau ke situnya berhenti. paham. Nah, iya, berdayanya kan nggak valid, es. Iya, Karena dia harus ada. Ternyata dari front end nggak ada berdayanya. Ya udah berhenti di sini. masih bingung yang di rankingnya doang. Nah, try catch itu beda lagi kasusnya. Try catch itu artinya adalah di sini semua udah bener. Di sini semua udah bener. Udah nggak ada lagi kesalahan dari sisi front end pada formnya. Ya, Oke, ketika udah nggak ada kesalahan, lu baru nih tinggal nge-save dong data. Oke. saya Nah, bikin transaction bla bla bla. Khawatirnya pada saat lu bikin logic save itu salah atau error atau gagal, ya tetap kita kasih rollback. Khawatirnya karena kita harus trust issue oh gitu. Ya 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 oke 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 gitu. oke. Trust issue terhadap coding sendiri. Nah, Makanya kita kasih pengaman double gitu. Kalau misalkan gagal gue bikin logic save-nya ya udah kita ulangi lagi. Kita jangan save. Tuh, makanya sini ada rollback. Nah, di sini ngapain sekarang terus seterusnya? Nah, di sini kita bikin yes karena kita pakai sangtup ya. Karena kita tadi pakai sangtup tuh untuk bikin token. Saktum punya aturan bahwasanya setiap password, setiap inputan password itu harus di-encrypt. Oke, maka kita encrypt nih request password sama dengan. Jadi untuk request password kita keluarin. Jadi si request password itu kita keluarin, tapi kita kita encrypt dulu. Encryptnya adalah hashing, hash make. Nah, value-nya adalah request password. Ini. jadi si hashing secretnya itu dimasukin di bracket. Iya, karena contoh gini ya, ini kalau secara prosesnya ya, request password sama dengan passwordnya misalnya 1 2 3 4 5 6. Ya, Ya, di sini udah kan di hashing tuh. dia bilang kan minimal 6 ya. Oke. Nah, ini kita hash nih di sini nih. Kita hashing di sini. Cuman kita nggak mau bikin variabel baru. Di table user kan butuhnya kolom password. Ya udah kita keluarin lagi kolom password lagi, kita keluarin, kita modif datanya. Dari mana? Dari sini. Gitu. Gitu. Oke. Oke. Nah,
Kalau udah, kita tinggal panggil nih kelas user atau model usernya. Oke, kita panggil model usernya. This user, tadi kan dibilang user, namanya di sini user tab ya. Kita panggil user tab, create request all. Jadi semua data ini kita create. Oke, kalau udah return respon, kita kasih responnya, kita keluarin responnya. JSON, misalkan datanya ya, gue bikin JSON-nya misalkan sukses, dan dah, udah fungsi register cuma gini aja. Nih, gue coba jalanin ya. Nih, lu jangan ngoding dulu, lu lihat aja dulu. Enggak, gue belum mau. Gue coba di Postman ya. Kelihatan gak Postman gua? Ntar, lagi loading. Yes. Nah, ini lama banget. Ntar, gue coba buka ulang. Di bawah dulu begini. Bawah dulu nggak begitu. Udah. Ntar. Oke, udah. Oke, gue bakal bikin workspace baru. Angelin, siakat. Oke, di sini register. Oke, gue bikin variabel dulu. Localhost slash API. Oke,
Nah, ini kan gue udah bikin function nih. Gue panggil dulu ya di root ya. Nanti gue jelasin ke lu tentang root. Cuma lu lihat aja dulu. Gue bikin dulu root post register user control. Nah, oke, di sini V1 register. Oke, di sini gua punya request sesuai dengan function yang udah dibuat tadi. Ada email, email@gmail.com, name, password, minimal 6, name, oke, kode. Nah, data nih S. Anggaplah ini front end nih, ngasih form kayak gini. Terus dia save, nembak API, kita send. Dia bilang apa? Done. Oke, kita cek nih di table. User tab ya. Masuk nih. Emailnya jadi kayak gini nih passwordnya nih. Oke. Nah, sekarang kita kasih kondisi misalkan ya. Ternyata di front end nggak ada kode. Kodenya nggak ada nih. Sedangkan kan kalau kita lihat di sini kan ada kode ya. Kita send. Tuh, server error. Bentar, mana sih? Tuh, dia langsung ngasih error server. Itu di 500 internal server error. Gitu. Nah, kalau misalkan mau lebih jelasnya lagi, itu kita bisa pakai yang JSON. Bukan yang JSON HTML, sorry. Mana itu? Validasi di sini, bentar. Dia jangan upward berarti. Kalau upward, dia ngeluarin ini doang ya. Sebentar. Error, biar JSON. Error, message. Persen. Oh, dia masih mau 500. Ntar, gua ngambil sampel dulu. Get error message. Detailnya itu dia mana sih? Oh, oh dia file, sorry. Dia bukan validates, tapi file. Oke. Hmm, dia nggak mau ya. Gini aja deh. Gue ngasih contoh lagi biar enak dulunya. Gini tuh. Tutup dulu biar kelihatan. Return respon JSON.
500. Oke, dia masih server error ya. 500. Eh, dia harusnya 500 itu nggak ngeluarin server error itu. Tuh, dia defaultnya 500. Nah, karena kalau 10 agak repot. Gitu aja. Hmm, nggak ada lagi kodenya 17 semua. Oke, mana nih? Yang bisa diambil contoh itu ini. Nah, oh iya bener. Ini pakai tahun to buat udah nggak bisa. Ya udah, tapi nggak mau sih. Kita bla 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 bla. Coba ya, gua cek di sini ya. If oh sorry, else return nol. Ini nggak mau. Nah, gua coba cek di sini. Valid, teman-teman, Bismillah, Pancasila, terus, oh, nasib, return, valid. Oh, dia nggak mau ya. Cek, ntar, kode. Hmm, ntar, gua cek. Nah, dapat, ntar. Oke, nah, ini. Oke, kita ambil dari sini, kita pastikan di sini. Oke, hmm, ini kalau misalnya Laravel
10 itu 500 ya. Nah, kita coba 10 ke 200. Lihat nih, dia bilang the code field is required. Cuman kita nggak mau kayak gini. Kita maunya gini berarti. Biar kelihatan biar di sisi backend. Nah, 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 responnya jadi kayak gini ya. Code field is required. Misalkan password 4, dia jadi panjang. The password must fill character. Kode field is required. Kalau misalkan lu keluarin semua ya, contoh nih, jadi lebih panjang kayak gini, nanti kelihatan. Tuh, ini kan sebenarnya validasi-validasi yang sebelumnya lu bilang kan. Jadi ketika misalnya ada name-nya dicek, email dicek, passwordnya dicek, segala macam dicek. Kalau gagal ya udah keluarin error apa segala macam gitu kan. Nah, dengan ini lu bisa sebenarnya cuman cukup, ntar gue coba beresin dulu. Ini kita keluarin lagi. Iya, yang nggak penting-penting. Oke, masih dengan format yang tadi. Ntar, oh dia done ya, sorry. Bla 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 bla. Ntar gue coba cek. Oh dia cek. Oh kodenya dia masuk. Jurusan politik Inggris. Dia malah error. Oke, berarti gini. Oke, nah oke, sip. Jadi gini, gue coba kasih tahu lagi ya. Berarti nanti kita bikinnya formatnya gini, if valid. Oke. Nah, dia bilang gini, kalau email ada, name ada, password minimal 6 dan ada kode harus ada, bla 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 ada. Jadi lu harus asumsikan bahwasanya Postman ini adalah front end yang lagi bikin form. Ketika formnya ini kodenya nggak ada, misalkan ada kesalahan misalnya dari front end ya. Meskipun sebenarnya inputan kodenya ada inputannya. Cuman ternyata front end gagal ngambil nilai kode, kan bisa aja kan. Nah, makanya ketika gagal misalnya contoh kodenya ternyata di backend kebacanya nol, ya udah dia masuk ke sini di database nggak masuk. Coba ya, gua hapus dulu yang tadi ke bawah. Nah, dan satu doang nih. Kita send lagi, udah dia cuman sampai di sini nih. Di sini dia nggak jalan sama sekali, gitu. Terus misalkan kodenya bener, tapi passwordnya kurang dari 6, gagal. Passwordnya bener, tapi format emailnya salah, misalkan, gagal. Email must be valid email address, gitu. Jadi nanti nextnya, lu nggak perlu lagi tuh bikin if else lagi kondisi yang banyak, gitu. Cukup dengan satu function ini, itu udah bisa nge-cover kemungkinan-kemungkinan kesalahan dari sisi front end. Nah, lanjut lagi nih As ya. Tadi kan kita berbahas soal apa? Soal token.
Oke. Token buat apa? Token buat login. Kan gitu. Nah, kita coba cek ya Laravel Saktum. Laravel Saktum ngejelasin kalau di bawah-bawah lu cek ya. Nah, di sini nih bilang user create token. Oke, kita coba ya. Kita di sini bikin variabel user sama dengan create user. Kalau berhasil ya, kita keluarin tokennya. Nama tokennya misalkan siakat. Ini nggak perlu. Nah, save. Udah. Cukup gitu aja. Sekarang kita tes. Kalau bener gimana? Ini semua udah oke, udah valid, kita tes. Nah, ini ya tokennya ini yang tergenerate secara otomatis. Gitu. Urutan tokennya dari mana? Dari sini dari nomor satu. Satu, 2, 3, 4 terus. Tapi satu ini bukan berarti ID ya. Karena kalau di sini lihat nih nilainya satu, tapi kalau di database ID-nya itu 3 gitu. Jadi bukan bukan nilai ID ya satu ini. ID artinya adalah berapa banyak token yang udah dibuat. Itu artinya. Nah, sehingga nanti kalau misalkan lu ya mau manggil data user ya, mau manggil data user, misalkan, ini gue singkat aja cepat dulu, biar lu bisa kebayang sebenarnya kenapa harus bikin kayak gini. Cukup tinggal gini, out user. Nggak ada input-inputan check by ID, where ID sama, where name sama, email sama, nggak ada. Cukup kayak gini aja. Di roots-nya, gua bakal ngasih root resource. Nanti kenapa resource, nanti gua bakal jelasin. Users controller class. Oke, kalau misalkan gua cek di sini berarti v1 user. Gua cek ya, gua bikin baru detail. Berarti di sini localhost v1 user. Oke, sama user. Kita send ya. Lihat tuh. Root login not bla bla bla. Ini kan dia bilang not defined. Nah, kita pakai tokennya. Taruh di authorization barrier out barrier token. Kita save. Dia tetap nih dapat ID-nya 3. Maka kemarin tuh Postman tuh kan ngambil tokennya dulu, jadi login dulu, bikin dulu, dan pasti bikin, nanti kan ngambil token dari Postman-nya. Oh jadi ini langsung aja login nanti kasih tokennya. Itu kan kalau lu lihat di sistem nih ya, ada sistem yang dia kalau register harus login lagi. Ya, Ada sistem yang kalau register udah langsung masuk. ya. Nah, nanti tergantung lu aja implementasinya gimana. Kalau misalkan lu register, dia harus login ulang, berarti ya ya nggak usah ada fitur langsung redirect ke home pas register. Redirectnya ke halaman login. Ini nih, kemarin tuh gini, kemarin tuh kan gue bikin aplikasi itu kalau misalnya gue mau bikin akses token, ya gue bikin folder API baru gitu. Jadi Ya, pas gue regis aslinya gitu, kan gue bikin API kan gue dapetin API ini kan. Nah, karena di Postman itu kan nggak ada dapet API-nya, gitu kan harus bikin login regis lagi kan. ya, Nah, aku kemarin tuh diajarinnya tuh kalau misalnya mau get API kita bikin register lagi di API. Jadi ada dua register buat API sama register buat aplikasi. kok gitu?
Iya, kemarin kita nyarinya tuh Tokennya token apa? token API. Oh, session berarti bukan token. Iya, pakai session. Iya, itu namanya session berarti. Session. Kalau session beda. Session segini es. Kalau session, kapan dipakai? Buat apa dipakai session? Gini, contoh lu mau bikin website atau aplikasi pakai Laravel, di mana backend-nya Laravel, front end-nya Laravel. Jadi satu project depan belakang. Nah, kalau misalkan nanti user udah login nih misalkan, artinya kan dia udah punya session dong. Ya, Baru ketika dia masuk ke halaman login, auto redirect kan gitu kan. ya, Tapi kalau sessionnya belum ada, ya dia login dulu kan gitu. Nah, itu cuman dipakai kalau misalkan lu full Laravel. Tapi kalau kemarin misalkan full Laravel. ya pakai session kalau full Laravel. Tapi kalau kita udah bersinggungan dengan yang namanya API, artinya API itu dipakai bukan cuman untuk Laravel, tapi untuk Vue.js, React.js, Angular, mobile apps, desktop, kan gitu kan. Mereka semua pakainya bukan session karena udah beda beda project, beda struktur, beda data, kan gitu. Mereka pakainya apa? Pakainya API gitu. Nah, mungkin yang diajarin sama lu adalah ketika lu mau ngambil data user kayak gini nih, query-nya adalah where ID, kan gitu kan? Where ID-nya berapa? Berarti di sini harus ada inputan ID, kan gini kan? 3, baru nanti dapatnya datanya 3. Kalau di front end, kalau kita udah bicara front end, itu kita juga bicara soal security, ya. Kalau misalnya udah bicara front end, kita juga bicara soal tentang private data. Nah, kalau misalkan kita hanya untuk ngambil detail ID, detail data aja, mesti ada nilai ID, dikhawatirkan nanti itu bisa gampang diacak-acak datanya. Karena kita tahu nih, contoh misalkan nih, oh Mahes ID-nya 3. Ya udah, gue bikin aja request dari API buat manggil ID-nya 3. Dapat gue dari sini tanpa gue buka websitenya. Kan gitu. Terus misalkan gue mau ngupdate, ya gue ngapain buka website, buka Postman aja bisa kok. Gitu. Nah, kalau misalkan pakai token, kayak gini token ini, ya token ini nggak bisa ditaruh di request. Ini kan request nih, sebenarnya ini body ya, ini requestnya. Nggak bisa lu tulis gini token, nggak bisa, nggak bisa. Kenapa? Karena token itu harus didefinisikan di mana, di sini es. Ada namanya barrier token, sehingga nanti munculnya di mana, di header request. Nah, defaultnya setiap website itu header requestnya adalah ini. Nih, host, bla bla bla, izinnya bla bla bla. Nanti di sini ada authorization. Nah, authorization carrier token ini. Jadi orang nggak bisa nih sembarang ngebaca si token. Atau misalkan contoh orang mau apa namanya bahasanya, injek, nggak bisa. Kenapa? Karena token juga ada yang namanya expired. Lu bisa ngatur expired. Kalau lu pakainya ID mah nggak ada namanya expired. Asal lu tahu ID-nya ya selamanya lu bisa akses. Tapi kalau ada token, meskipun lu punya token nih, lu injek di Postman, tapi kalau token ini expired, ya gagal. Gitu. Jadi kita nggak ada lagi request-request di front end nantinya pakai by ID. Nggak ada. Kita udah pakainya token. kemarin tuh gini jadi pas regis ya, Hmm. pas regis itu ya tokennya itu nggak muncul di Postman itu. Oke. Terus
bikinlah apa sih file baru kan, folder baru, login. Nah, nanti pas loginnya itu masukin form tadi kan. Nah, Ya, baru pas login si JSON-nya itu munculin tokennya. oke, Itu kemarin tuh belajarnya. oke. Jadi nanti pas ngecek-ngecek data pakai token-token itu. Nah, permas Yes. tokennya itu kan berarti kan sebenarnya session kan? Ya, Session kan, kalau misalnya di sini kan session. Nah, misalnya di sini token. Nah, gini kan? enggak harus pakai. Jadi pas jadi session makanya session by ID gitu misalnya. Kalau contoh misalnya session user ID kayak gini kan, sama dengan satu. Ini kan, ya. Permasalahan kan lagi nih S. Ini kan statik datanya S, jadi sama, bakal selalu sama. Dan ini nggak ada yang namanya expired. Jadi kalau misalkan gua tahu nih sesinya berapa, ya gua bisa dapat datanya dong, kan gitu. Nah, permasalahannya adalah gua tanpa login ya, ya, tanpa harus login, gua bisa ngotak-atik data. Gue bisa dapat datanya tanpa perlu login, asalkan gue tahu ID-nya. Contoh lagi nih, ya. Ini contoh lagi nih. Misalkan gue bikin di sini es. Ini biar lu tahu pembandingnya nih. Return, oh gini aja. Out, user, eh, logout. Oke, destroy. Berarti gue delete. Ini logout ya artinya ya. Gue bikin fungsi logout. Oke, gue delete method not support. Oh, dia nggak support. Enggak dong, bukan root ini harusnya support. Kok nggak support sih? Ntar, gue coba cek ya. Delete user. Ah, gini delete user. Oh gini, sorry. Delete user slash satu. Ya, oke. Oh, dia nggak jalan ya. Oke, di delete. Di sini gue bilang, gue kasih pesan misalkan logout. Oke, biar lu tahu nih. Logout. Oke, ini udah jalan, kita send. Logout does not exist. User log. Bentar. Gue coba cek di Sakung. Nah, sebentar. Gue agak lupa. Modul smart user. Outlook. Ini pakainya udah ada. Kalau not super sih. Nah, Tapi nggak data ya coba. ada bos. Kita coba cek ya.
Oke, ini masuk ada P1 user, P1 pantesan nggak ada P1. Oh, ini user sih. Oh, double anjing. Bentar. Ini nih bikin ganggu aja nih. Langsung ada. Oke, P1 user. Oke, P1 user delete localhost. Iya ya, oke, oke, benar. Ini nggak ada sih. Oke, kondisi. Oh, sebentar. Kita coba cek dulu kodenya. Coba dulu ulang. Ini nggak mau. Ini aja deh. Kita hapus aja tokennya. Nah, terus tokennya supaya dia tokennya expired. Oke, oke, udah nih, Yes. Dia bilang logout ya. Nah, logout ini dia nge-requestnya token ini nih. Oke, sekarang apa yang terjadi kalau misalkan gue nge-get detail? Kalau misalkan lu pakai pakai metode yang sama kayak yang sebelumnya, ketika nge-get detail itu by ID ya, es. By ID misalkan. Ini tuh nggak ngecek sebenarnya. Lu tuh udah login atau lu belum login. Selama lu tahu ID-nya berapa, ya lu bisa dapat datanya, gitu. Tapi kalau misalkan pakai token tadi, ketika logout di sini fungsinya adalah di delete token yang sekarang dipakai, maka pas lu ngambil detail, nah dapatnya tuh error. Artinya apa? Token lu udah expired gitu. Lu bisa dapat data ini lagi gimana caranya? Ya lu login lagi untuk dapat token baru. Karena lu tadi bilangnya apa? Udah logout. Kalau lu udah logout ya udah dong, lu nggak bisa dapat data. Coba gua pakai token yang nomor 3 nih, yang baru. Gua dapetin detail. Oke, dapat kan? Tiba-tiba gua klik logout, gua keluar aplikasi, klik logout gua. Dengan token yang masih sama, token 3, gua sekarang mau masuk ke nembak API detailnya. Gagal gua. Karena apa? Karena token yang gue pakai itu udah dihapus gitu. Jadi makanya pakai token itu memastikan bahwasanya setiap lu request itu harus punya token. Gini, contoh misalkan lagi nih es, ya. Contoh nih, misalkan lu mau mau bermain apa namanya, licik lah. Lu mau coba ngakalin sistem. Lu coba mau ngakalin sistem, misalkan lu login, oke. Lu dapat nih 4 nih. Tapi di detail ini lu nggak ada token. Ketika lu ngeklik detail ya, lu nggak ada token, bener-bener nggak ada token. Lu nggak punya token. Lu nembakin itu lu nggak tahu tokennya berapa. Tiba-tiba lu tembak aja. Nggak bisa. Untuk bisa dapat data, lu harus dapat tokennya dulu.
gitu. Permasalahannya tokennya ini random gitu. Jadi fungsi token untuk API itu penting. Dan kalau pakai API, lu nggak bisa pakai yang namanya session gitu. Session itu cuma cocok kalau lu pakai PHP natif. Pakai PHP natif, lu bikin websitenya di situ, lu ngolah datanya di situ. Nah, lu bisa pakai session karena lu nggak kemana-mana sebenarnya. Itu di situ. Untuk managerial aksesnya bisa pakai session. Tapi kalau udah by API nggak bisa pakai session. Kita udah mainnya token. Jadi nanti di mobile, di website lain, di front end atau di desktop, kalau misalkan mau dapetin data detail, dia harus masukin token. Nah, permasalahannya nggak bisa di request, nggak bisa. Di API misalkan dipaksa di front end gitu ya, kita kasihlah field token, misalnya gini, nggak bisa. Atau misalkan contoh, lu di header nih, dikasih token sama lu, pas lu send, oke bisa dapet. Tapi kalau tokennya salah aja misalkan, nah lu tambahin 4 di sini. Tokennya udah salah nih. Lu send, gagal, nggak bisa. Gitu. Jadi ini sebenarnya ngeblocking akses kepada device-device yang tidak berkepentingan. Gitu. Nah, kapan token itu didapat? Token didapat pada saat login atau pada saat register. Itu. Permasalahannya adalah seandainya pun ya, lu punya token itu lu hanya punya terhadap satu user data, ya lebih nggak kurang. Karena token lu sama token gue beda, gitu. Kalau misalkan si Budi punya token lu nih, ya Budi cuma bisa ngakses data lu doang. Tapi Budi nggak bisa ngotak-ngatik data gua, gitu. Nah, pada saat Budi punya token lu, berarti kesalahannya bukan di sistem, tapi di elunya sendiri sebagai user, gitu. Ini fungsi token. Jadi ya token cuman unik pada satu user aja, pada satu data usernya aja. Nggak secara spesifik ke semuanya gitu. Karena kalau misalkan contoh gue punya session nih ya, misalkan nih, kalau lo lihat di front end kan gini kan, session itu ditaruhnya di sini di cookies. Misalkan user ID satu, satu ini punya lo nih es. Ya kan gue bisa aja random, cobalah user ID-nya kalau dua punya siapa ya, kalau tiga punya siapa ya, kan gitu. Empat punya siapa ya, ya udah, terus gue otak-atik, gue rusak datanya semua satu-satu, kan bisa. Tapi kalau misalkan pakai token nggak bisa. Lu punya punya token satu nih, oh ini punya si Mahes. Pas lu mau ganti lagi, kudu yang mana ya gantinya ya, kudu yang mana datanya gimana ya formatnya ya, gak bakal ketemu gitu. Nah kalau ini dapat punya lu berarti salahnya bukan di sistem tapi ada dulunya sebagai user di situ. Dan kalau orang nih yang nakal misalkan mau dapetin token lo itu cuman punya cara dua. Pertama, dia memang tahu akun lo. Kedua, memang dia buka browser lu gitu. Jadi aman pakai token. Kebayang kan? Oke. Nah, ya udah. Sekarang eh ini terakhir ya. Terakhir. Gue coba gue clearkan dulu datanya. Gue balik-balikin dulu yang gak penting tadi. eh oke, ini gue dulu, ini gue dulu. Oke. Nah, sekarang
Lu coba tulis dulu yang di controllernya. Ya nggak pakai not lagi ya, Not maksudnya? ada seru. Enggak. Ya, Sama-sama. ini sebenarnya nanti kita bakal modifikasi ulang ya. Modifikasi ulang di sisi validasi. Cuma itu nanti aja besok. Karena besok gua bakal zoom lagi. Besok kayaknya gua zoom jam 8 lah. Jam 8 jadi lu pastiin lu nggak kemana-mana. Nah, Nanti kita terus zoom kalau lagi. yang di user controller, Nah, di sisi control lu tulis ini aja. Ini validasinya lu bikin kayak gitu. lu use-nya DB doang apa gimana? Use-nya itu DB ini, pas use DB. Oh, Besok kayaknya gue bakal coba benerin lagi dari sisi validator gue benerin, dari sisi respon juga gue benerin. Nanti kita bikin function-function respon, validasi dibenerin lagi. oh dong. Ya sih. Habis di record controller tuh si usernya di set. Ya,
baru dapat tokennya. Ya, Ada si akad itu unik unik token aja. kan nggak usah dinamain bisa kan. Nggak bisa lah. Oke oke. Nah, ini kira-kira register ya. Besok paling gue bakal coba lari agak cepet ke benerin ini nih. Coba dulu pakai Postman. Coba aja. Postman gue dihapus. Jadi udah. Ya wes. Besok gue coba install aja. Tapi besok paling jam 8 ya. Ya jam 8 setengah 9 lah. Kita lihat nanti. Tapi di sini kita bakal benerin validasi karena ini jelek. Terus user control juga bakal kita benerin. Di sisi respon nanti kita bakal bikin function respon baru lagi di bawah sini buat nampung ini karena nanti kita bakal bakal butuh buat sisi front end biar lebih dinamis nanti. Kode juga kita bakal bikin tabel baru, tabel kode. Jadi nanti lu bakal dapat sesuatu yang unik, yang nggak bakal lu dapat sebenarnya di tempat pelatihan bahkan yang tentang kode ini sama NIM. Tapi ya wes besok lagi aja ya. Tuh, Ya wes, apa sih? gua tutup.